Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, Formasi Penata Kelola Jalan dan Jembatan, part yang kedua. Tentunya untuk kisi-kisinya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Nah, materi pokok ini yang barusan dikeluarkan oleh Permen RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Apa aja sih materi pokok dari yang akan diujikan nanti pada seleksi tes SKB Penata Kelola Jalan dan Jembatan? Nah, untuk eh, materi pokoknya sendiri itu ada dua ini ya kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Nah untuk filenya ini bisa di-download di deskripsi gratis untuk materi pokoknya, juga nanti ada beserta materi pokok lain dari informasi yang lain pada file tersebut, bisa download gratis, cek link di deskripsi. Oke, kita lanjut. Untuk kompetensinya ada dua ya, kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada 2 poin, ada kebijakan atau terkait perundang-undangan, juga ada teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk kompetensi khusus itu ada perencanaan teknis jalan, pelaksanaan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan, lingkungan, pengadaan lahan, pengadaan jalan, pengoperasian lalu lintas dan juga bahan uji mutu. Oke, jadi itulah untuk materi pokok yang akan diujikan nanti pada seleksi tes SKB Penata Kelola Jalan dan Jembatan. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Dalam peraturan perundang-undangan, acuan utama dalam pengelolaan jalan nasional adalah A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. D. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penataan Lalu Lintas. E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Infrastruktur Jalan. Oke, kira-kira yang mana teman-teman terkait perundang-undangan? Kita lihat aja jawaban soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah landasan hukum utama dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan di Indonesia. Oke, teman-teman, soal nomor 1 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Dalam perencanaan teknis jalan, analisis lalu lintas digunakan untuk menentukan A. Kapasitas jalan yang dibutuhkan, B. Anggaran biaya konstruksi jalan, C. Estimasi waktu perjalanan penggunaan jalan, D. Kondisi permukaan jalan, dan E. Jenis material yang digunakan untuk perkerasan jalan. Oke, analisa lalu lintas ya teman-teman. Kita lihat soal nomor 2 jawabannya apa? Jawabannya A. Kapasitas jalan yang dibutuhkan. Jadi, analisis lalu lintas berguna untuk memperkirakan jumlah kendaraan yang akan melintas, sehingga dapat menentukan lebar dan kapasitas jalan yang optimal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Pemilihan lokasi dan desain struktur jembatan dilakukan pada tahap A. Studi kelayakan, B. Desain rinci, C. Pengadaan lahan, D. Pengawasan konstruksi, dan E. Evaluasi dampak dari lingkungan. Oke, kira-kira apa ya teman-teman soal nomor 3 jawabannya? Kita lihat. Jawabannya B, desain rinci. Jadi pada tahap desain rinci, pemilihan lokasi dan desain struktur jembatan diperhitungkan dengan cermat berdasarkan hasil studi kelayakan dan kondisi lapangan yang udah dianalisis sebelumnya. Oke, paham ya teman-teman soal nomor 3 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Dalam pengelolaan dampak sosial pembangunan jalan, yang perlu diperhatikan adalah A. Pembebasan lahan secara sepihak. B. Pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. C. Penurunan harga tanah di sekitar proyek. D. Pembatasan pembangunan gedung tinggi. E. Penurunan tingkat kemiskinan. Oke, kira-kira apa jawabannya teman-teman soal nomor 4? Kita lihat jawabannya. Jawabannya B. Pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. Nah, pemberian kompensasi yang adil dan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat adalah bagian penting dari pengelolaan dampak sosial dalam pembangunan jalan. Oke, paham ya teman-teman soal nomor 4 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu cara preservasi jalan adalah dengan A. Meningkatkan kapasitas jalan untuk kendaraan berat. B. Memperbaiki jalan dengan pelapisan ulang. C. Mengurangi lebar jalan. D. Pembangunan terowongan baru. Dan E. Pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Oke, kira apa ya teman-teman soalnya nomor 5? Lihat jawaban nomor 5. Jawabannya yang B, memperbaiki jalan dengan pelapisan ulang. Nah, pelapisan ulang adalah metode yang efektif untuk memperpanjang umur jalan dan menjaga permukaannya tetap mulus dan aman digunakan. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya B.
Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi teman-teman. Bisa teman-teman download di sana untuk yang part kedua. Nah, untuk part 1 teman-teman bisa juga tonton video-video sebelumnya untuk penata kelola jalan dan jembatan. Jadi total ada 200 soal ya teman-teman, karena soal part 2 ini berbeda dari part 1. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Di halaman awal ada list materinya yang teman-teman bisa recall kembali atau teman-teman bisa baca-baca lagi apa-apa aja sih yang bakal masuk pada tes nanti. Dan juga tersedia 100 soal ya teman-teman yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Di sini udah ada peraturan dan juga pembahasan teknisnya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari, silahkan cek link deskripsi. Oke, sekian teman-teman. Semoga bisa membantu, semoga bisa lancar belajarnya, dan juga nanti ujiannya juga dapatkan hasil terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.